Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi pada pembelajaran hari ini di mata pelajaran jam kedua, yaitu pelajaran seni budaya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai aktivitas mengeksplorasi gerak. Kalau di pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang ruang, tenaga, dan waktu. Hari ini kita belajar mengenai aktivitas mengeksplorasi gerak. Silahkan disimak baik-baik. Oke, kita perhatikan pada kegiatan pertama dalam mengeksplorasi gerak. Ya, di situ ada pertanyaan. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan gerak sesuai dengan gambar berikut? Gambarnya itu ada di gambar 5.9 ya, yang di bawah. Apa tenaga yang dikeluarkan lebih besar? Ya, jika kita perhatikan, gambar 5.9 adalah gambar imitasi gerak menarik. Otomatis, ketika gerak menarik adalah atau menggunakan tenaga yang besar, ya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika melakukan gerak sesuai dengan gambar berikut? Apa waktu yang dibutuhkan lebih cepat? Ya, itu tergantung kepada kita menggerakkannya. Ketika kita menggerakkan dengan lambat, otomatis waktu yang dibutuhkan juga akan lambat. Tetapi ketika kita menggerakkannya dengan cepat, otomatis waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat. Seperti itu. Jadi, kalau untuk yang gambar kedua itu tergantung ketika kita menggerakkannya. Apakah cepat, lambat, atau mungkin bahkan sedang. Ya, pada kegiatan ke-1 berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama, lakukan eksplorasi gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, gambar gerak pada kegiatan 1 merupakan stimulasi bagi kamu dalam melakukan eksplorasi gerak. Ya, kalau di situ di gambar 1 jelas kita temukan tenaga yang kuat ketika menggerakkan gambar 5.9. Yang ketiga, kamu dapat mencari sumber stimulasi gerak dari berbagai sumber belajar. Jadi kalian boleh lihat dari gambar yang Ibu tampilkan di sini, atau kalian mencari sendiri sumber stimulasi gerak lainnya. Yang keempat, tujuan melakukan eksplorasi pada kegiatan 1 ini agar kamu memiliki kesadaran gerak pribadi terhadap ruang, waktu, dan tenaga. Jadi ketika kalian bergerak, otomatis di sini kalian harus praktik menggerakkan yang ada pada gambar. Kalau misalnya kalian sekarang individu, tidak mungkin kan kalian mempraktikkan imitasi gerak menarik. Ya, kalau pertama kalau sendiri menarik apa gitu, kalaupun misalnya menarik tali, tapi kan kita tidak ada lawan untuk menariknya. Paling yang bisa kalian praktikkan adalah gambar yang kedua yang di bawah itu. Baik, kita lanjut ke kegiatan kedua. Ya, kalau untuk tulisannya mungkin tidak terlihat, tapi kalian bisa lihat gambar yang atas dan gambar yang di bawah itu. Ya, di situ terdapat gerakan yang dimana kegiatan kedua ini kalian bisa lakukan gerak, eksplorasi gerak dengan menggunakan berbagai macam properti. Ibu, apa sih yang dimaksud dengan properti? Properti di sini adalah sesuatu yang digunakan ketika menari. Contoh, ketika kalian melihat ada tampilan tari piring, properti yang digunakan itu adalah piring. Ketika kalian melihat pertunjukan adanya tari payung, properti yang digunakan penari itu payung. Jadi properti di sini adalah sesuatu, entah itu barang atau apapun yang digunakan ketika kalian menari. Contoh sederhananya selendang, seperti itu.
Kemudian yang kedua, gambar gerak pada kegiatan 2 merupakan stimulasi bagi kamu dalam melakukan eksplorasi gerak. Lagi-lagi ketika kalian mengeksplorasi gerak, kalian harus melihat referensi gerakan-gerakan yang entah ibu tampilkan atau kalian cari dari sumber lain seperti pada poin 3. Jadi kalian boleh melihat dari gambar yang ibu tampilkan atau kalian bisa mencari sendiri sumber stimulasi gerak lainnya. Kemudian yang keempat, tujuan melakukan eksplorasi pada kegiatan 2 ini agar kamu memiliki kesadaran gerak pribadi dengan menggunakan berbagai variasi gerak. Nah, variasi gerak di sini ketika kalian menari, kalian tidak mungkin kan selama misalnya durasi waktu 2 menit kalian hanya menggerakkan gerak yang pertama yang ada di atas. Ya, atau misalnya kalian hanya menggerakkan gerak yang kedua. Jadi otomatis penonton yang melihat kalian juga akan merasa bosan. Jadi kalian melihat beberapa macam gerak di sini agar kalian memiliki kesadaran gerak pribadi untuk menggunakan berbagai variasi gerak. Variasi gerak itu berbagai macam gerak dalam satu tarian, gitu ya. Walaupun kita berbicara ke gerak dulu ya, belum ke tarian. Ya, kita lanjut. Pada kegiatan 3. Nah, di sini sudah mulai latihan nih. Yang pertama ada gerak mengembangkan sayap. Di situ kalian bisa membaca langkah-langkahnya dari A sampai F. Ya, kalian bisa baca sendiri. Ya, terlihat di gambar sebetulnya gerak mengembangkan sayap itu konsepnya sangat sederhana, yaitu mengembangkan kedua tangan ke atas dan ke bawah sehingga terlihat seperti mengembangkan sayap. Di situ juga kalian bisa menggunakan properti, salah satunya yaitu selendang atau samping juga boleh, atau sinjang. Kemudian yang kedua ada gerakan hinggap. Nah, kalau tadi di yang pertama mengembangkan sayap kalian lakukan dengan berdiri, kalau di gerakan hinggap kalian bisa lakukan dengan duduk atau level rendah di situ. Jadi untuk tangan ke atas dalam posisi berdiri dan ketika tangan ke bawah dalam posisi duduk. Yang ketiga ada gerak mematuk. Nah, gerak ini dilakukan dengan mematukkan tangan kanan ditekuk di depan dada dan tangan kiri lurus ke samping, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian kalian lakukan sebaliknya. Jangan lupa untuk menggerakkan kaki juga, karena ketika kalian menari berarti seluruh anggota badan kalian akan bergerak. Yang keempat, ada gerakan mengembangkan sayap. Kalau tadi posisinya tangan kanan dan tangan kiri sama ke atas kedua-duanya, kalau di yang poin keempat mengembangkan sayapnya dengan tangan yang berlawanan. Jadi ketika tangan kanan kalian ke atas, tangan kiri kalian ke bawah. Seperti itu ya. Dan sebaliknya. Nah, itu gerakan mengembangkan sayap. Nah, berikut ini akan Ibu tampilkan salah satu contoh dari beberapa gerakan yang dibuat dengan rangkaian gerak menggunakan atau berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Silahkan diperhatikan baik-baik dan sampai tuntas karena di akhir Ibu akan memberikan tugas yang spesial untuk kalian.
Ya, itu dengan waktu atau hitungan cepat. Nah, itu juga gerakan dengan menggunakan waktu yang cepat. Ya, bisa kalian lihat perbedaannya. Ini mereka menggunakan gerakan yang lambat. Sama, masih lambat tetapi berbeda gerakan. Ini yang disebut dengan variasi gerak ya. Ini menggunakan tenaga yang kuat. Nah, ini menggunakan tenaga yang lemah atau halus. Ya, ini jangan lupa untuk menggunakan hitungan seperti yang terlihat pada gambar ya. Oke, baik. Kalau di situ diperintahnya disuruh berkelompok karena kita masih belajar di rumah. Nah, tugas spesialnya hari ini adalah kalian membuat gerakan dengan hitungan 3 kali 8 dengan menggunakan gerak yang memiliki ruang, tenaga, dan waktu. Kalian boleh gunakan gerakan yang dari video tadi, atau kalian bisa mencari referensi sendiri dari internet, atau bahkan kalian mencari dari imajinasi kalian sendiri. Itu lebih bagus, oke? Hitungan 3 kali 8 itu seperti apa ya, Bu? Hitungan 38 itu seperti yang ada dalam video tadi ketika disatukan. Jadi ketika kalian bergerak, kalian harus menggunakan hitungan. Contoh, dalam hitungan 1 kali 8 yang pertama, kalian menggunakan ruang yang besar, tenaga yang kuat, dan waktu yang cepat. Ya, seperti gerakan yang tadi menonjok tangan ke depan. Yang itu kalian bisa gunakan 1 kali 8. Hitungan 1 kali 8 itu gimana, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu gerak yang ke-1. Kemudian gerak yang kedua, kalian bisa menggunakan ruang yang sedang, kemudian tenaga yang sedang juga, dan waktu yang sedang. Itu 2 kali 8, dan yang terakhir gerakan 3 kali 8 kalian bisa gunakan ruang yang kecil, kemudian tenaga yang halus, yang lembut, dan waktu yang lama atau lambat. Itu ya. Jadi 3 kali 8-nya kalian bisa gunakan ruang, tenaga, dan waktu yang berbeda pula. Oke, Ibu tantang nanti dalam bentuk video dan dikirimkan melalui WhatsApp kepada guru masing-masing. Kelas 7A sampai 7G ke Ibu Nurul dan 7H, 7I ke saya, Ibu Tari. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mencatat setiap poin-poin penting pada pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.